Di tengah ketidakpastian ekonomi, perebutan likuiditas, dan juga eskalasi geopolitik global, pemerintah tetap percaya diri ternyata untuk menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,1% pada tahun 2017. Lantas apa jurus tim ekonomi Presiden Jokowi untuk memompa ekonomi dalam negeri di tengah tantangan defisit anggaran? Stimulus apa lagi yang akan digelontorkan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan sepanjang tahun depan? Kejar target ekonomi 2017 akan kami ulas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, sudah ada Kepala Ekonom Saka Institute for Global Competitiveness, Erik Sugandi. Mas Erik, apa kabar? Baik. Kita jelang akhir tahun kita ketemu lagi dan kita akan bahas untuk Outlook 2017. Presiden, saya mulai dari PDB yang ditargetkan 5,1%. Menurut Anda moderat atau terlalu percaya diri? Saya pikir itu moderat ya. Bahkan saya sendiri untuk tahun depan saya masih bisa memforecast di sekitar 5,3%. Ada downside bisa, tapi itu tentu dengan pandangan yang optimistik ya, bahwa konsumsi rumah tangga tetap terjaga, kemudian pemerintah terus melakukan belanja terutama untuk infrastruktur, kemudian investasi mulai bergerak lagi setelah suku bunga dipangkas cukup banyak, kemudian paket-paket kebijakan pemerintah itu cukup banyak dikeluarkan. Jadi saya lihat angka 5,1% itu mungkin bisa dibilang agak konservatif gitu ya sedikit. Mengapa sekelas tim ekonomi, misalnya kita lihat ada Ibu Sri Mulyani di sana, mengapa begitu konservatif? Apakah padahal itu saya ingat kita belum memfaktorkan terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Betul. Mengapa konservatif menjadi gaya asumsi makroekonomi 2017? Saya pikir sih setelah sebelum Bu Sri Mulyani memang kelihatannya pemerintah kan sangat optimistik, target pertumbuhan yang ditetapkannya juga sangat tinggi. Dan Anda salah satu yang mengkritik waktu itu, saya ingat sekali. Betul. Nah, kelihatannya pemerintah juga belajar dari itu juga, karena bukan hanya target pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi, tetapi juga target penerimaan perpajakan gitu. Tax amnesty waktu itu saya termasuk yang skeptis gitu ya. Ternyata pemerintah cukup berhasil walaupun masih jauh dari target ya untuk uang tebusan, tetapi itu lebih sederhananya memberikan sumber likuiditas baru ya. Betul. Nah, saya pikir dengan masuknya Bu Sri Mulyani menata kembali anggaran. Kita bisa lihat di APBNP 2016 kan sudah ada perubahan yang dilakukan ya, untuk target pertumbuhan segala macam menjadi lebih realistis. 2017 kelihatannya semangat itu terus dibawa gitu, dipertahankan. Nah, kalau dengan target yang agak konservatif gitu, kemudian ternyata angkanya lebih tinggi dari itu, pemerintah bisa menikmati apa yang namanya benefit of the doubt ya. Jadi yang orang benefit of the doubt. Ya, orang yang tadi meragukan bisa nggak sih. Terus sekarang pemerintah bilang, kami cuma segini gitu. Tapi ternyata angkanya bisa lebih besar. Nah, tentu itu dengan asumsi bahwa faktor globalnya juga kondusif gitu. Tapi tadi sempat disampaikan juga ada faktor Trump, kemudian Fed gitu ya. Nah sekarang gimana? Kita lihat faktor globalnya ya. Baik. Untuk yang kenaikan suku bunga Fed, ada kemungkinan Fed akan naik 75 basis point lagi ya. Jadi dan 3 kali dalam tahun 2017, lebih banyak dari proyeksi sebelumnya. Betul. Tetapi perlu diingat bahwa kenaikan ini akan diantisipasi oleh pasar. Berbeda dengan yang pertama, yang ketika pasar masih tidak pasti kapan timingnya gitu ya. Kedua, kalau kita lihat efek yang kenaikan Fed Fund Target Rate yang kedua itu tidak sebesar yang pertama. Dan yang lebih membuat market bergejolak itu bukan kenaikan Fed Fund Target Rate yang kedua, tetapi terpilihnya Trump karena tidak diantisipasi oleh market gitu ya. Jadi apa yang bisa menimbulkan gejolak yang besar itu adalah sesuatu yang tidak diantisipasi sebelumnya. Nah, saya melihat bahwa kalau Fed sudah memberikan sinyal bahwa akan naik 3 kali 25 basis point gitu ya, itu akan market juga akan antisipasi ke sana. Tentu ada efek negatifnya juga kepada emerging markets, akan terjadi outflows gitu, termasuk Indonesia. Terkait outflow kita akan bicara tentang mata uang karena asumsi makro mematok bahwa Rp13.500 per dolar Amerika tahun 2017. Menurut Anda dengan keputusan The Fed kemudian juga capital outflow yang tampaknya memang sudah siap kita hadapi di pasar modal saja, capital outflow terus terjadi oleh asing. Bagaimana Anda melihat angka Rp13.500 per dolar Amerika? Saya pikir itu kan angka average ya, bukan year end ya. Jadi memang fluktuasi akan bisa besar ya. Kalau proyeksi Anda di level berapa range-nya? Saya proyeksinya itu untuk yang year end itu ada 13.000 year end 2017. Jadi saya termasuk yang optimistik gitu ya. Karena nanti setelah yang ketidakpastiannya sudah terjadi semua, itu biasanya nanti di akhir tahun ada ruang bagi rupiah untuk menguat. Karena saya masih melihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat PAR
berdasarkan fundamental ekonomi Indonesia, rupiah itu harusnya ada di 12.800 sampai 13.300. Itu di luar noises. Noises itu yang apa? Eksternal. Yang masalah persepsi, mempengaruhi pelaku persepsi pasar, segala macam ekspektasi. Nah, walaupun tapi ada juga Mas Erik, saya jeda sebentar aja memproyeksi bahwa selesainya nanti tax amnesty, periode tax amnesty ketiga pada 31 Maret itu akan juga mengancam posisi rupiah. Ada sependapat dengan itu? Saya pikir itu tidak terlalu ini ya. Mungkin yang tadinya inflows, tapi kita sudah lihat inflowsnya sudah mulai seret kan sekarang dibandingkan ketika masih periode pertama ya. Periode pertama gitu ya. Jadi mungkin kalau kita lihat tax amnesty, impact-nya mungkin tidak terlalu besar ya ke rupiah gitu. Rupiah nanti akan lebih banyak ditentukan oleh kondisi eksternal. Justru mungkin kita harus waspada pressure terhadap rupiah itu lebih di semester 1. Karena apa? Karena Trump baru masuk kan. Oke, terus kita lihat nanti polisinya seperti apa. Kalau policy dari Trump itu sangat proteksionis, itu tentu akan ada pengaruhnya ke kinerja ekspor kita juga. Seperti apa itu akan menekan kinerja ekspor prediksi? Ada lewat dua arah ya. Yang pertama adalah yang langsung, karena Amerika itu adalah negara tujuan utama ekspor kita. Kalau Trump menjadi lebih proteksionis, itu tentu ekspor kita ke Amerika, terutama ekspor non migas itu mungkin bisa terpengaruh ya. Yang kedua adalah indirect, itu lewat Cina ya. Karena kita ekspor banyak ke Cina juga, sementara Cina itu kan juga salah satu negara tujuan utama ekspor kita, sementara Cina juga ekspor ke Amerika. Kalau ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Cina, itu akan pengaruh kepada demand Cina terhadap ekspor energi kita, terutama batu bara segala macam gitu ya. Kemudian bahan mentah, raw material yang mereka produksi di sana itu pengaruh, jadi ada dua. Oke, dan Xi Jinping juga baru saja mengungkapkan beberapa hari yang lalu bahwa proyeksi dia akan di bawah 6,5% untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, berarti itu kan kita harus antisipasi. Jadi yang angka yang saya tadi sampaikan, proyeksi saya 5,3%, mungkin juga saya harus akan tinjau lagi setelah Xi Jinping mengeluarkan statement itu. Enggak, saya tunggu dulu satu semester dulu ya. Satu semester ke depan itu akan bagaimana gitu untuk itu. Baik, Mas Erik, kita juga tahu, kita mungkin bergeser sedikit ke pendapatan. Kita tahu bahwa pajak dan juga pajak migas utama sangat berpengaruh. Dengan harga minyak yang saat ini, lifting minyak di $45 Amerika per barrel. Tapi hingga hari ini kita lihat tidak pernah di bawah $50 Amerika per barrel setelah OPEC sepakat untuk mengurangi 1,2 juta barrel untuk produksi mereka. Apakah ini juga akan mempengaruhi ekonomi Indonesia ke depan? Karena kita tahu kalau harga BBM naik, berarti sektor real akan terpengaruh. Seperti apa inflasi dan PDB menurut Anda ke depan? Setelah pemerintah mengubah skema subsidi BBM dengan tidak memberikan lagi subsidi kepada premium, kemudian menetapkan fixed subsidi untuk solar, itu impact dari kenaikan harga BBM terhadap inflasi itu jauh lebih kecil dibandingkan ketika pemerintah masih mematok harga kemudian diumumkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat BBM sudah berkali-kali berubah loh sebenarnya sejak pemerintah mengubah kebijakan pola subsidinya, dan tekanan inflasinya tidak sebesar dulu kan, kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya kondisi ini berlangsung gitu, saya pikir sih untuk inflasi mungkin kita masih cukup aman gitu ya. Tahun depan saya perkirakan ada di 3,5%. Bahkan Anda memproyeksi lebih rendah dari target pemerintah. Iya, 3,5%. Kemudian untuk yang ininya sendiri, untuk pemerintah sendiri dengan kenaikan harga minyak itu dia akan bisa dapat revenue kan. Untuk APBN. Jadi bisa ekspor migas maupun dari pajak migasnya segala macam. Ada kemungkinan itu akan bisa sedikit membantu dari sisi revenue kalau memang harga minyak ternyata jauh di atas asumsi yang sudah ditetapkan. Jadi itu akan sangat mempengaruhi menurut Anda. Dan kemudian saya ingin terkait dengan defisit anggaran pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah saat ini memang begitu ketat ya untuk anggaran, dia memangkas, Ibu Sri Mulyani langsung memangkas belanja. Menurut Anda tahun 2017 akan berapa persen terhadap PDB? Untuk saya sih masih akan melihat angkanya di sekitar 2,5% ya dari GDP. Yang tahun ini kan agak dikhawatirkan membengkak gitu ya. Tapi itu juga asumsi perkiraan saya juga tidak akan jauh dari 2,6-2,7% gitu ya. Toh pemerintah juga proyek-proyek yang tidak begitu atau spending yang tidak penting itu mungkin akan bisa ditunda ke tahun depan gitu ya. Jadi mungkin ada pola-pola seperti itu juga. Oke, paket kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sudah 14 paket. Kalau menurut Anda tahun 2017 stimulus apa lagi yang akan dikeluarkan pemerintah, atau menurut Anda yang perlu dikeluarkan pemerintah di sektor mana lagi untuk memacu ekonomi? Saya pikir mungkin masih banyak akan ada stimulus ya, tapi jangan sampai yang pernah dikatakan Pak Jokowi sampai 200 itu mungkin juga cuma bahasa untuk ini aja ya. Tapi mungkin ke depan itu, mungkin tahun depan itu akan ada paket-paket stimulus yang dilanjutkan juga. Mungkin harus evaluasi yang
yang sudah ada gitu, yang mana-mana yang paket-paket yang apa namanya menimbulkan masalah yang tidak diperkirakan sebelumnya gitu ya. Misalnya untuk industri farmasi diberikan kebebasan untuk membuka impor bahan baku gitu, kemudian itu malah mengancam industri jamu lokal gitu, macam gitu, yang seperti itu ya. Saya pikir nanti akan arahnya ke sana, tapi intinya paketnya bagus gitu. Cuma mungkin kita harus lihat lagi nanti implementasi ke bawahnya gimana. Saya pikir Pak Darmin dan timnya juga sudah melihat kalau ada masalah juga, dan kita juga ada KSP juga kan, kantor staf presiden yang bisa itu ya memantau sampai bawah. Oke, bagaimana dengan sektor konsumsi? Karena lebih dari separuh PDB kita masih ditopang oleh konsumsi dan tampaknya masih minim dari paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi untuk menyentuh konsumsi rumah tangga. Karena paket kebijakan itu lebih banyak dari sisi supply ya, walaupun ada ya yang demand kadang-kadang, misalnya yang untuk solar gitu ya, listrik untuk industri, saya lupa itu di paket kebijakan berapa. Tapi memang lebih arahnya ke supply side ya, demand side-nya memang kurang gitu. Nah, demand side idealnya sih memang kalau misalnya pemerintah yang ada semacam cash transfer segala macam ketika untuk menjaga daya beli, kalau dibutuhkan ya lakukan itu, atau misalnya pemerintah membuka proyek-proyek yang bisa memberikan ini ya. Jadi masyarakat itu bisa dilibatkan dan mereka memperoleh income kayak seperti dana desa segala macam, itu kan harusnya jadi juga semacam conditional, tapi tetap aja ada sebenarnya kan bisa dibilang ada yang direct cash transfer, ada juga yang dengan membuka lapangan jadi bersamaan menurut Anda. Iya, memang harus simultan gitu ya. Oke. Terkait juga mengenai kondisi dalam negeri 2017, faktor eksternal memang tidak bisa dilepaskan mungkin. Betul. Mas Erik. Kita lihat pasar modal kita juga sampai saat ini targetnya pada sebelum terpilih Trump itu di 5.600, saat ini tampaknya sudah baik, tampaknya kita tidak meninggalkan level 5.000-an. Kalau proyeksi Anda bagaimana untuk hot money yang ada di pasar modal untuk 2017? 2017 mungkin kita akan bisa lihat ada outflows ya, kalau misalnya Fed memang akan naik 75 basis point kan sudah disampaikan, kemudian Trump gitu. Tapi yang harus diingat bahwa kita harus membedakan antara sektor real dengan sektor finansial. Sektor finansial, faktor persepsi, ekspektasi itu sangat berperan besar gitu. Jadi kalau misalnya ada berita itu akan terpengaruh gitu. Tapi gejolaknya biasanya jangkanya pendek gitu. Kecuali misalnya gejolak yang terjadi di pasar finansial itu sifatnya persisten, misalnya rupiahnya terus-menerus melemah, nah itu baru mulai pengaruh ke sektor real. Karena inflasinya jadi lebih tinggi, kemudian impor bahan baku menjadi lebih mahal, sehingga pertumbuhan ekonomi terganggu seperti itu. Saya lihat sih untuk tahun depan itu pasar finansial mungkin juga akan tidak terlalu melonjak dibandingkan tahun ini gitu ya, karena memang ada banyak faktor ketidakpastian di global. Bursa saham juga mungkin kalau mungkin 5.600 lebih baik untuk tahun depan daripada untuk tahun ini gitu ya. Karena ada faktor Trump juga ada itu faktor Trump, kita masih belum tahu ya apa. Sebelum dia dilantik kita belum pernah real ya karena jadinya. ini kan juga, tapi dilihat dari seleksi kabinetnya kelihatannya Trump itu akan memang memilih orang-orang yang punya latar belakang bisnis kebanyakan ya di kabinetnya dia. Sehingga mungkin akan, kalau misalnya ekonomi Amerika itu berjalan sesuai apa yang diinginkan Trump, misalnya pertumbuhan ekonomi Amerika bisa membaik gitu ya. Di atas 3%, ya, seperti itu gitu ya, atau mendekati itu bisa aja resiko outflows dari emerging markets juga makin besar gitu. Karena kan ada market yang lebih prospektif gitu ya. Kemudian ya lebih aman gitu kan. Terakhir mungkin Mas Erik, saya ingin bertanya mengenai investasi. Ini merupakan salah satu motor utama untuk PDB kita tahun depan. Menurut Anda apalagi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investor masuk ke dalam negeri? Oke, jadi investasi ada, kita harus lihat dari sisi demand, sisi supply. Sisi demand untuk kita harus lihat konsumsi masyarakat itu seperti apa gitu. Kalau misalnya konsumsi masyarakat mulai tetap kuat gitu atau membaik, itu mungkin keinginan investor untuk melakukan investasi juga besar gitu. Kemudian di sisi lain juga kita harus lihat faktor-faktor lain, misalnya persepsi para pelaku pasar mengenai kondisi ekonomi Indonesia seperti apa. Stabilitas politik juga ya? Stabilitas politik, tapi kelihatannya Jokowi ini cukup kuat, bukan cukup kuat, sangat kuat gitu dibandingkan untuk meredam isu-isu ekonomi politik itu. 2 tahun pertama. Jadi gini, kalau cuma hanya misalnya demo terhadap Ahok gitu ya atau apa, itu nggak signifikan gitu. Itu faktor politik akan punya pengaruh kalau rejim yang berkuasa atau pemerintah yang berkuasa itu kolaps. Nah itu baru nanti dia akan ada pengaruhnya besar ke pasar finansial, ke sektor real gitu. Tapi kalau hanya
berupa demonstrasi yang masih bisa ditangani aparat sih nggak Investor begitu tidak masalah. memperhitungkan. Tidak. Cuma yang ini yang harus dilihat adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti apa, demand dari masyarakat seperti apa, kemudian juga dari mereka juga akan melihat untuk misalnya suku bunga apakah cukup rendah, kemudian apakah nilai tukar rupiahnya juga kondusif buat mereka gitu, karena mereka juga harus beli bahan baku, barang modal gitu. Kalau misalnya rupiahnya sedang melemah gitu, mereka mungkin akan menunggu dulu gitu ya. Nah, yang seperti itu. Jadi kita lihat sepanjang tahun ini saja 2016 itu juga perilaku wait and see dari investor itu masih banyak. Dan 2017 masih akan berlanjut nampaknya wait and see tersebut atau lebih optimistis? Saya sih lebih optimistis ya, karena sekarang suku bunganya sudah kan acuannya sudah diubah, bukan BI rate lagi tapi BI 7 day repo rate ya. Reverse repo rate, terus itunya juga apa namanya, saya masih melihat ada BI kalau memang mau memangkas 7 day reverse repo rate itu masih ada ruang, masih ada peluang sekitar 25 sampai 50 basis point itu bisa dilakukan. Kalau globalnya mendukung, kalau nggak mendukung ya mungkin akan stay put di situ ya. Lebih aman di situ ya. Baik, terima kasih Mas Eri Sugandi, Kepala Ekonom Soka Institute for Global Competitiveness sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business sore hari ini.